Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari kelas 1C dengan NIM 2205-1250663. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah geometri tentang dalil-dalil sudut tiga bidang. Dalil yang pertama yaitu, jika sebuah sudut tiga bidang mempunyai dua buah sisi yang sama, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi itu sama pula. Nah, dibuktikan dengan segitiga SPQ itu kongruen dengan segitiga SPR, yaitu sudah dibuktikan dengan sisi sudut-sudut. Maka dari segitiga SPQ kongruen dengan segitiga SPR, maka disebabkan PQ itu sama panjang dengan PR. Nah, selanjutnya ke segitiga PQP aksen itu kongruen pada P segitiga PRP aksen. Nah, itu sudah dibuktikan sisi-sisi sudut. Nah, pada segitiga PQP aksen, karena dia kongruen dengan segitiga PRP aksen, maka mengakibatkan sudut PQP aksen itu sama dengan sudut PRP aksen. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Akibatnya itu adalah P aksen Q sama dengan P aksen Q sama dengan P aksen R. Nah, selanjutnya akibat yang kedua yaitu P aksen itu merupakan garis bagi segitiga sudut ASB. Nah, garis bagi ini adalah garis lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga ke sisi-sisi hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua segitiga sama besar. Nah, akibat yang ketiga yaitu bidang PSP aksen. PSP aksen itu merupakan bidang bagi tegak. Maka dapat disimpulkan bahwa SP aksen ini adalah garis bagi sudut ASB, sedangkan PSP aksen itu merupakan bidang bagi tegak. Nah, yang kedua, dalil yang kedua yaitu pada sebuah sudut tiga bidang, tiap-tiap sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lainnya. Dalil tersebut cukup dibuktikan untuk sisi yang terbesar, misalkan sisi ASC. Yang pertama yaitu buatlah sudut CSD. CSD itu sama dengan sudut CSB, sehingga dapat kita peroleh SQ ini sama panjang dengan SR. Nah, seharusnya dalam wujud aslinya ini SQ itu sama panjang dengan SR. Hanya saja di dalam gambar ini tidak terlalu nampak. Nah, selanjutnya yaitu segitiga PSQ. PSQ itu kongruen dengan PSR. Hal ini sudah dibuktikan sisi sudut sisi. Maka dapat PQ sama panjang dengan PR. Maka segitiga PQR itu sama kaki. Sudut PQR itu lancip, sedangkan sudut RQT itu tumpul. Maka dapat RT lebih besar dari QT. Nah, perhatikan pada segitiga QST dan RST sudah dibuktikan SQ itu sama dengan SR, QT itu kecil kurang dari RT, dan ST sama dengan ST. Maka dapat sudut QST lebih kecil dari sudut RST. Maka sudut DSA kurang dari sudut ASB. Selanjutnya, sudut CSD sama dengan sudut CSB, maka mengakibatkan sudut ASC
kurang dari sudut ASB ditambah CSB. Dalil yang ketiga yaitu, pada sebuah sudut tiga bidang, jumlah sisi-sisinya lebih kecil dari 2 kali 180 derajat. Nah, untuk membuktikan dalil ketiga ini, kita memerlukan teorema yang kedua tadi, yang berbunyi pada sebuah sudut tiga bidang, tiap-tiap sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi lainnya. Maka C kurang dari A aksen ditambah B aksen. Kemudian A ditambah B sama dengan A ditambah B. Maka mengakibatkan A tambah B ditambah C kurang dari A ditambah A aksen ditambah B ditambah B aksen. Maka A tambah B ditambah C kurang dari 2 kali 180 derajat. Kenapa 2 kali 180 derajat? Karena A ditambah A aksen ini mengakibatkan berpelurus. Maka apabila dia berpelurus, maka nilai A ditambah A ditambah A aksen itu 180 derajat. B ditambah B aksen itu 180 derajat. Maka terbukti bahwa A tambah B tambah C kurang dari 2 kali 180 derajat. Dalil yang keempat yaitu, pada sebuah sudut tiga bidang, jumlah sudut-sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Untuk membuktikannya, kita harus jumlahkan semua sudut. Apabila sudut alfa ditambah sudut P, itu karena berhadapan akan menghasilkan sudut 180 derajat. Maka dapat alfa ditambah P ditambah beta ditambah Q ditambah Y ditambah gamma ditambah R sama dengan 3 kali 180 derajat. 3 kali 180 derajat ini didapatkan karena alfa berhadapan dengan P, beta berhadapan dengan Q, gamma berhadapan dengan R. Maka selanjutnya kita menggunakan teorema 3 tadi, yaitu berbunyi pada sebuah sudut tiga bidang, jumlah sisi-sisinya lebih kecil dari 2 kali 180 derajat. Makanya di sini ditulis P ditambah Q ditambah R kurang dari 2 kali 180 derajat. Maka terbukti alfa ditambah beta ditambah gamma lebih besar dari 180 derajat. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.